Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu. Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu memberikan dorongan kepada kami, Engkau selalu menghibur kami di tengah-tengah masa yang paling sulit pun dalam kehidupan kami. Kami mengimani kalau 1000 rebah di sisi kami tetap kuat. Bukan karena kami orang yang hebat, tapi karena kami memiliki Yesus yang selalu memberikan kekuatan demi kekuatan kepada kami. Hiburkanlah kami dengan firman-Mu, kuatkanlah kami dengan firman-Mu, sehingga kami terus giat di dalam melayani Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami berdoa supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing, tanpa terkecuali juga kepada hamba-Mu ini. Biarlah Kau sendiri yang berkuasa atas hati kami, bukan hamba, bukan karena kuat dan hebatnya hamba. Tidak ada apa-apanya. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dengan kuasa dari pemerintah. Terima kasih Bapa. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Habakuk. Kita akan buka dalam kitab Habakuk. Kita akan melihat Habakuk pasal 1, Habakuk pasal 2, dan Habakuk pasal 3. 3 pasal ini kita akan lihat secara bergantian. Minggu ini kita akan melihat Habakuk pasal 1, minggu depan kita akan melihat Habakuk pasal 2, dan minggu depannya lagi kita akan melihat Habakuk pasal yang ketiga. Kalau saudara sulit untuk menemukan kitab ini, coba cari kitab ini karena dia nyempil ya, tahu nyempil ya. Jadi dia tersisip karena cuma ada 3 pasal dan susah sekali untuk mencarinya. Mundur dari Injil Matius, saudara akan mundur dan ketemu Habakuk. Persisnya di mana cari sendiri ya. Nah, kita lihat Habakuk ada 3 pasal dan jangan coba untuk melihat bahwa kalau Habakuk berbicara mengenai doa yang dijawab, karena dalam pasal 1 kita akan melihat bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Dalam pasal 1 kita lihat dia berdoa kepada Tuhan dan dia merasa bahwa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dan kitab ini sama sekali tidak bicara mengenai jawaban doa. Sama sekali tidak bicara mengenai apa yang kita harapkan bisa terwujud. Misalnya gini, kalau saudara minta sesuatu kepada Tuhan, lalu saudara mengimani itu terjadi, dan ketika saudara berdoa dan minta terus kepada Tuhan, yang saudara terima dari Tuhan bukan seperti yang engkau harapkan. Karena kitab ini tidak bicara mengenai jawaban doa sesuai dengan harapan kita, tapi bicara mengenai apa yang Tuhan kehendaki melalui doa kita. Apa yang Dia kehendaki melalui penganiayaan, melalui penderitaan, melalui apa yang terjadi, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia tidak bicara mengenai bagaimana supaya doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Saudara tidak akan menemukan itu. Tidak akan menemukan. 3 kali khotbah ini saudara tidak akan menemukan bagaimana caranya supaya doa saya dijawab oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melihat mengikuti pasal 1, pasal 2, pasal 3, ini yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Kalau kita mengikuti saran Tuhan, mengikuti cara berpikir Tuhan, rencana-rencana apa yang akan Dia lakukan terhadap hidup kita, harapan Tuhan adalah seperti pembaharuan, akan terjadi pembaharuan seperti yang dialami oleh Habakuk, sehingga dia mampu untuk berkata. Coba buka Habakuk pasal 3 ayat 17. Habakuk pasal 3 17. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Lihat, doanya tidak dijawab. Aku minta ini, aku minta itu, tidak dijawab.
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, betapa miskinnya dia. Kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada lembu sapi dalam kandang, lihat betapa menderitanya dia. Sekalipun itu terjadi, dia berkata, aku akan tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini tujuannya, saudara. Ini tujuannya. Tujuannya supaya ketika kita selesai membaca kitab ini, kita selesai sampai ke pasal 3, kita akan mampu untuk berkata, aku bersorak-sorai, aku bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun aku tidak melihat keadaan di sekitarku memenuhi harapanku. Itu yang ingin dicapai, saudara. Jadi ayat ini, pasal-pasal dalam Habakuk ini tidak bicara mengenai jawaban doa. Tapi bagaimana kita bisa mengalami pembaruan rohani sekalipun itu dalam penderitaan. Lihat, kita akan baca pasal pertama, kita akan teliti pasal pertama. Kita lihat coba ayat 1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Habakuk pasal 1 ayat 1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Lihat doanya, dia ngomong doanya Nabi Habakuk, dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Kalau saudara baca pasal 1, pasal 2, pasal 3, kitab ini bicara mengenai percakapan antara Tuhan dengan Habakuk. Habakuk ngomong, minta sesuatu, Tuhan jawab, Habakuk ngomong lagi, Tuhan jawab, pasal 3, Habakuk ngomong lagi. Dan ini doa dia, dibilang, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Berapa lama lagi aku berdoa? Supaya semuanya ini berlalu. Masih saudara ingat akan masa-masa sekarang ini. Berapa lama lagi Tuhan pandemi ini akan lewat? Boleh saja kita melihat sampai situ, kita berdoa berapa lama lagi aku harus berdoa dan berseru kepada Tuhan, tapi tidak engkau tolong. Ini yang dia rasakan. Dia merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa dia. Tuhan tidak peduli dengan dia. Dan Tuhan tidak melakukan apapun yang dia minta. Tuhan tidak adil. Ini yang dirasakan oleh Nabi Habakuk. Saudara rasakan itu enggak? Apakah saudara merasa ketika saudara berdoa kepada Tuhan dan setelah sekian lama saudara berdoa, doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan dan Tuhan tetap keep silent. Dia tidak mengatakan apapun, diam bertahun-tahun. Saya tidak tahu kepada saudara, saya berdoa puluhan tahun agar papa saya, orang tua saya percaya kepada Tuhan. Tapi coba saudara pikir, butuh berapa lama saudara berdoa supaya doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi Habakuk. Dia berdoa kepada Tuhan, aku berdoa dan tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, konteksnya bagaimana? Habakuk hidup pada masa ketika setelah masa Raja Yosia lewat, dia raja-raja kerajaan Yehuda adalah raja-raja yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan ini mengakibatkan seluruh rakyat Yehuda melakukan kejahatan. Dan Habakuk tidak tahan dengan itu. Dia tidak tahan dan dia melihat banyak sekali kejahatan. Dia minta
supaya Tuhan melakukan sesuatu untuk pembaruan Yehuda. Dia lakukan itu, dia mungkin saja dia mengenang ketika masa-masa Yosia menjadi raja Yahudi, raja Yehuda, dan melihat Yosia melakukan pembaruan yang begitu luar biasa. Dia senang sekali semua orang beribadah kepada Tuhan. Dia senang sekali ketika Yosia melakukan ibadah Paskah yang sudah lama ditinggalkan oleh bangsa Israel. Yosia melakukan Paskah itu. Tetapi setelah Raja Yosia lewat, itu tidaklah lagi yang ada hanya kejahatan demi kejahatan. Dan ini bagi dia, ini nggak benar. Dan dia berdoa supaya pembaharuan terjadi dalam Yehuda, pada diri Yehuda. Dan waktu dia berdoa dan terus berdoa, mungkin dia bertahun-tahun berdoa. Bertahun-tahun menjawab, ingin dengar jawaban dari Tuhan. Tuhan jawab dia. Ya kan? Coba lihat ayat yang ayat kelima. Ini jawaban Tuhan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Habakuk, dengar. Ketika engkau mengatakan bahwa aku tidak melakukan sesuatu, aku melakukan sesuatu. But, kalau aku ceritakan kepadamu, engkau tidak akan mengerti. Kau tidak akan mengerti, karena itu berada di luar jangkauan pikiranmu. Dan dia jawab begini. Ayat 6. Sebab, ini yang kulakukan, kata Tuhan. Sebab, sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, orang Babel, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Doanya supaya Yehuda diperbaharui. Lihat Tuhan, aku ingin bangsaku kembali kepada Tuhan. Lihat kejahatan-kejahatan mereka. Engkau Allah yang maha kuasa, engkau mampu untuk melakukan apapun. Mungkin kau membangkitkan seorang hakim seperti pada zaman hakim-hakim. Mungkin kau membangkitkan seorang raja yang mengasihi Tuhan, yang penuh dengan kuasa dan kebenaran. Mungkin saja itu bisa kau lakukan. Dan aku nggak mengerti Tuhan. Aku nggak mengerti. Tetapi Tuhan bilang, ini jawaban Tuhan. Ini aku bekerja loh Habakuk. Lihat nih. Aku akan mendatangkan orang Babel dan menduduki tempat kediamanmu. Hah? Jawaban doa macam apa itu? Ini sama seperti ketika saudara berdoa, saudara punya sakit gigi misalnya. Katakanlah saudara punya sakit gigi. Dan saudara pergi ke dokter gigi dan tidak sembuh-sembuh. Lama sekali. Dokter ini, pindah dokter itu, pindah dokter ini. Saudara berdoa, Tuhan tolong sembuhkan sakit gigiku. Saudara berdoa seperti itu. Dan lama sekali Tuhan tidak jawab. Oh Tuhan kok tidak ngomong-ngomong. Kapan sakit gigiku sembuh? Suatu ketika Tuhan mampir. Hei, kamu sakit gigi? Ya puji Tuhan. Engkau mau menjawab doaku. Benar kata Tuhan. Gimana Tuhan sakit gigiku? Aku akan datang kepadamu dan memberikan kepadamu sakit ginjal. Kira-kira seperti itu perasaan Habakuk. Aku mau Yehuda dipulihkan, tapi Tuhan mengirim orang Babel untuk menghukum orang Yehuda. Habakuk bengong, nggak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia tidak mengerti rencana-rencana Tuhan. Apa yang Tuhan sedang rancangkan itu berada di luar apa yang dia bayangkan. Dia bingung saudara. Kadangkala kita berpikir mengenai situasi hidup kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan keadaan hidup kita. Penderitaan kita. Apapun yang terjadi. Kita berdoa
supaya Tuhan pulihkan. Ya, orang mengatakan, aku memperkatakan iman supaya keadaanku bisa pulih. Tapi lihat kata Tuhan, aku akan membawa engkau ke dalam penderitaan yang lebih. Macam apa itu, kata Habakuk. Lihat ayat yang ke-12. Dia berkata demikian, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku Maha Kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Enggak mengerti bagi Habakuk. Bagaimana mungkin? Memang Tuhan, kami ini telah melakukan dosa. Dan kami layak untuk mendapatkan hukuman. Memang itu. Tapi aku tidak mengerti kenapa engkau kirim orang Babel yang jauh lebih jahat dan tidak mengenal Tuhan untuk menghukum kami. Habakuk tidak mengerti statusnya. Dia lebih mulia. Status bangsa Yehuda jauh lebih mulia daripada bangsa Babel. Sekalipun jahat, banding-bandingkan. Ya kami jahat memang Tuhan. Babel jahat, tapi dia jauh lebih jahat. Kok Tuhan pakai dia untuk menghukum kami. Lihat saudara. Tuhan kadang-kadang bekerja di luar daya pikir kita. Tuhan bekerja di luar cara kita berpikir. Kita kadang-kadang membatasi cara Tuhan bekerja dengan Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib. Sehingga aku bisa dipulihkan. Tuhan bekerja melalui penderitaan. Bisakah Tuhan memulihkan penderitaan melalui penderitaan? Kenapa kita membatasi cara kerja Tuhan? Dia mengatakan bahwa aku akan mengirim orang Babel untuk menghukum engkau. Lihat ini saudara, ini kan konteksnya mengenai kejahatan Yehuda. Yehuda sudah melakukan banyak kejahatan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan hendak mengirim Babel untuk menghukum orang Yehuda. Ini kejahatan mereka. Saya ingin tarik ke sekarang ini. Mungkinkah Tuhan membawa penderitaan pada gereja karena dosanya? Dan Tuhan, kita berdoa supaya gereja diperbarui. Kita berdoa ada kebangunan rohani di gereja. Tapi Tuhan membawa jauh lebih dalam penderitaan itu. Ya, mungkin saja. Apa yang salah dengan orang-orang dalam Kisah Rasul pasal 8? Mereka giat melakukan penginjilan. Tapi mereka lupa untuk pergi ke ujung bumi. Dan Tuhan memberikan penganiayaan kepada mereka. Sehingga mereka dianiaya dengan mereka lupa melakukan tugas. Gereja, ingatlah ini. Kalau engkau dirikan oleh Tuhan, berfungsi, akan membawa penderitaan. Tujuannya supaya engkau bertobat. Tujuannya supaya engkau diperbarui. Sama seperti kehidupan kita. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kita simpan rapi-rapi dan kita tidak tunjukkan kepada orang lain. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan Tuhan bawa penderitaan dalam hidup kita. Dan kita bertanya, "Hai Tuhan, aku anakmu Tuhan. Kok hidup orang itu yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Engkau, kok kelihatannya jauh lebih diberkati. Lihat, cerita. Ini yang dihadapi oleh Habakuk. Tuhan ingin bawa kita jauh lebih dalam ke dalam penderitaan kita. Supaya kita memahami betapa bersalahnya kita, betapa berdosanya kita.
Dan ketika kita bertobat, dia akan balikkan kita, membawa kita kembali kepada dia. Itu bisa terjadi. Dan inilah yang terjadi ketika Habakuk merasa dia down. Apa yang dia percayai tentang Tuhan tidak seperti yang dia lihat. Kupikir kalau aku percaya kepada Tuhan, aku akan mendapatkan banyak berkat. Aku pikir kalau aku anak Tuhan, dia akan membawa kepadaku kemenangan. Aku pikir 1.000 lebah di kiri kananku, 10.000 lebah di kiriku. Akan tetap berdiri. Aku akan tetap kuat. Aku akan tetap bersuka cita. Benarkah? Oke. Kalau 1.000 lebah di sisi kananmu, kau tetap kuat. Bagaimana kalau 10.000 lebah di kiri kanan, 100.000 lebah, 1 juta lebah? Apakah kau tetap kuat? Dan situasi ini yang membuat Habakuk ke bawah dalam kehidupannya. Lihat saudara, penderitaan yang kita alami, ada 2 kemungkinan kita merespon. Respon seperti yang kata Habakuk. Dia berkata, Tuhan, dia mulai menuduh Tuhan melakukan hal yang tidak sepantasnya dia lakukan sebagai Allah. Kita kecewa dengan Tuhan kalau kita merenungkan penderitaan kita dan kita merasa Tuhan tidak melakukan sesuatu. Kita menuduh Tuhan, atau kita mulai meninggalkan Tuhan. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, tetap bertahan. Tahu di balik ini Tuhan merancangkan sesuatu yang besar. Tinggal 2 kemungkinan itu. Ada 2 kemungkinan itu. Hakiman, penderitaan adalah ujian bagi saudara untuk menguji apakah benar-benar engkau bersandar kepada Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Dia. Dan Habakuk tidak mengerti. Dia tidak paham dan mulai menuduh Tuhan. Tuhan, engkau mampu untuk melakukan ini, tapi engkau tidak lakukan. Bahkan kau kirim yang lain jauh lebih menderita keadaan kami. Saudara, kalau kita memahami cara berpikir Tuhan, kalau kita paham cara berpikir Tuhan, kita akan aman sebenarnya. Yang membuat Habakuk stres, yang membuat Habakuk komplain, karena dia tidak mengerti cara Tuhan. Dia ingin mencoba untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini ada kejahatan, ini ada dosa, aku menyarankan kau Tuhan untuk melakukan ini. Seringkali kita berdoa seperti Tuhan, nih aku menderita. Aku menderita. Lakukan ini Tuhan. Lakukan ini. Dan kita tidak mengerti rencana Tuhan apa di balik semuanya itu. Coba perhatikan saudara. Kalau kita mengikuti cara Tuhan, mengikuti kata-kata Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Seharusnya kita tahu bahwa dia punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Dan ayat 6, seperti ayat 6 dia berkata gini, aku membangkitkan orang Kasdim. Sebentar. Engkau membangkitkan orang Kasdim untuk menghukum kami. Dari satu sisi kita melihat Allah begitu kejam untuk membangkitkan orang Kasdim untuk membunuh kita, untuk menyiksa kita. Tapi di sisi lain, apakah saudara melihat di situ ada kedaulatan Tuhan atas bangsa Kasdim? Tuhan mengontrol itu semua. Tuhan menguasai itu semua. Dia yang
lakukan itu semua dari awal sampai akhir. Dia merancang dari awal sampai akhir. Sehingga yang harus kita lakukan harus tetap bersandar sepenuhnya. Memeluk Tuhan seperti arti kata nama Habakuk, memeluk. Ketika aku menderita, doa-doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Ketika aku tidak memahami keadaan sekitarku, dan bagiku pemahamanku tentang Tuhan kok bertentangan dengan apa yang kusaksikan, apa yang harus kulakukan? Aku tetap memeluk Tuhan dan melihat bahwa Dia mengontrol segala sesuatu. Ini harus saudara lakukan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, bangsa Israel, bangsa Yahudi tetap dibuang ke Babel. Penderitaan itu tetap terjadi. Tuhan dalam pasal 2 mengatakan, kamu tulis Habakuk, peristiwa ini tidak akan ditunda-tunda. Akan terjadi. Jadi nanti suatu saat kelak ketika bangsa Babel datang, aku akan membawa anak-anakmu pergi ke Babel dan menjadi budak di sana. Penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa. Tetapi saudara, Tuhan berbicara kepada Yeremia melalui Nabi Yeremia. Kita lihat di Yeremia pasal 29 ayat 10. Yeremia pasal 29 ayat 10. Dan saudara, ada ayat yang di sini yang menjadi kesukaan kita semua, ayat 11. Tapi coba kita lihat ketika dia berkata, aku tahu rancangan-rancangan yang baik tentang kamu. Dia berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Terbalik. Habakuk mengatakan, lakukan ini. Aku punya rancangan Tuhan. Lakukan ini. Tapi Tuhan bilang, aku punya rancangan sendiri. Siapa kita bisa melawan Tuhan dengan rancangan-rancangan kita? Lihat, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh pengharapan. Ini grand design Tuhan. Yang kau lakukan yang sekarang adalah engkau ikuti saja apa kata Tuhan. Engkau bersandar saja, engkau peluk saja Tuhanmu, engkau tetap mengikat dirimu kepada Tuhanmu. Karena Dia mengontrol segala situasi. Kita ini dibatasi oleh waktu, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang kita tahu sekarang. Nah itulah sebabnya kita komplain. Kadang-kala kita mengatakan ini lebih baik Tuhan. Tapi Tuhan bilang itu bukan yang terbaik. Kalau Dia tahu sejak awal sampai akhir. Dia tahu ketika Dia membawa saudara ke dalam kehidupan yang mungkin ke lembah-lembah yang begitu dalam. Dan di ujung lembah itu saudara akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih luar biasa. Dia akan lakukan itu. Ingat, saya pernah bicara mengenai Mazmur 23. Ketika aku berada dalam lembah kelam, ketika Dia bawa domba-dombanya memasuki tempat-tempat yang tidak enak di dalam kehidupannya. Karena Dia tahu Dia harus melewati jalan itu, karena di balik bukit itu ada rumput yang jauh lebih hijau. Tuhan akan bawa ke situ. Saudara, Tuhan punya rancangan. Yang kita lihat hanyalah keadaan sekarang. Kita tidak bisa melihat ke depan. Gak bisa. Kita hanya klaim mengenai rancangan-rancangan
kita. Lihat sini saudara, status kita sebagai anak Tuhan tidak membuat kita kebal terhadap penderitaan. Jadi ada anak Tuhan yang klaim, aku perkatakan iman, ini besok lewat ini, pandemi ini lewat. Kita klaim seperti tapi faktanya tidak terjadi. Aku beriman bahwa aku tidak akan mengalami kena virus itu. Tapi faktanya Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi satu hal dalam Habakuk ini saudara tahu. Apapun yang terjadi saudara, kebahagiaan kita tidak bergantung kepada apa yang kita lihat di sekeliling kita. Kebahagiaan kita, sukacita kita, masa depan kita bergantung kepada apakah kita mengikuti rancangan Tuhan atau tidak. Apakah kita tetap bersandar kepada Dia atau tidak. Habakuk menanti-nanti ini saudara. Pasal 2 ayat 1 dia berkata, aku menanti-nanti Tuhan. Aku menanti-nanti. Tapi hukuman tetap terjadi. Dalam pasal 2 disebutkan ada orang-orang yang bertahan. Ada orang-orang yang diselamatkan. Siapakah dia? Kita akan jawab itu minggu depan saudara. Saudara akan melihat kembali bahwa ini penderitaan akan terjadi, tapi siapakah yang akan diselamatkan? Siapakah yang bertahan? Pasal 2 adalah jawaban Tuhan atas segala macam yang kita hadapi. Tantangan bagi kita adalah mungkin kita tidak paham apa yang terjadi. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Ada seorang bapak yang anaknya sakit, kerasukan setan, dan diminta kepada Yesus. Yesus, dapatkah engkau mengusir setan pada anakku? Kau percaya aku dapat? Aku hebat. Aku bisa lakukan itu. Dan bapak ini bingung. Dia pergi ke murid-murid Yesus dan murid-murid Yesus tidak bisa menyembuhkan anaknya. Dan bagaimana cara Yesus mengusir setan dia tidak paham. Dia tidak mengerti. Satu hal yang dia lakukan, Tuhan aku percaya engkau mampu. But please, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Datang kepada Tuhan dan minta kepada Dia, aku tidak paham Tuhan apa yang terjadi dalam hidupku. Aku tidak tahu penderitaan ini. Aku tidak mengerti kenapa engkau bawa aku dalam situasi seperti ini. Tapi saudara bisa datang kepada Yesus dan berkata, Yesus tolonglah aku yang tidak mengerti ini. Supaya aku bisa bersandar kepadamu karena aku tahu engkau mampu untuk melakukan pembebasan terhadap penderitaan yang kualami. Bagi saudara yang tidak percaya kepada Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kesempatan bagi saudara untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara menderita dan mencari jawaban atas penderitaan saudara. Kalau saudara serahkan kepada Dia yang membawa hidup saudara kepada rancangan yang jauh lebih baik. Serahkan itu. Dia akan tuntun saudara, membawa saudara kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Yang tidak dapat saudara bayangkan. Datang kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Nah bagi saudara, kalau tidak tahu bagaimana caranya saudara menerima Yesus. Saya akan berdoa, ikuti kata-kata saya, berdoa seperti yang saya ucapkan. Dan saudara terima Yesus. Kalau saudara tidak tahu bagaimana caranya untuk bertumbuh di dalam Tuhan, saudara ada teks, saudara bisa teks kami di dalam nomor telepon. Saudara akan kirim teks kepada kami akan melayani saudara bagaimana caranya saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudara ingin percaya kepada Tuhan Yesus, ikuti kata-kata saya.
Tuhan Yesus yang baik. Aku menderita. Aku berseru kapan penderitaan ini akan berlalu. Aku tidak tahu jawaban yang pasti. Aku tidak tahu masa depanku. Aku tidak tahu hidupku mau diarahkan kemana. Tapi hari ini Tuhan, aku mendengar firman-Mu. Dan aku mendengar bahwa Engkau mampu untuk membawa kami kepada rancangan yang baik. Tuhan Yesus, aku ingin percaya kepadamu. Aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalam hatiku dan percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan atas hidup yang baru di dalam Engkau. Ampuni dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.